Saya Kristina Natalina Siahaan, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu senang kalian dalam keadaan sehat. Semoga kalian memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ibu lihat kita sudah hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Regina. Pimpin doa kita, Nak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Regina. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai pada hitungan yang ketiga ya, Nak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung Dia berkorban untuk Pancasila negara raja makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, Nak. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 yang berjudul ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Dengan menganalisis teks non-fiksi yang disajikan dalam buku siswa, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan yang disajikan dalam buku, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan bacaan secara tepat. 3. Melalui tayangan video yang ditayangkan dalam channel YouTube, siswa mampu membuat bagan dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. 4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi melalui video teks non-fiksi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Sapi. Ya, ini adalah gambar seekor sapi. Apa yang kalian ketahui tentang sapi ini? Kaki 4 berkembang biak dengan cara berkembang. Iya, Berkembang pintar. biak dengan tanah. Iya, pintar anak-anak ibu. Dia memiliki kaki 4, badannya besar, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan makanannya adalah rumput. Pintar anak-anak ibu. Sapi adalah salah satu contoh hewan pemakan tumbuhan. Sekarang, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, nampak gambarnya anak-anak? Nah, di sini ada 2 buah gambar. Ini gambar pertama dan yang ini adalah gambar kedua. Coba, apa yang bisa kamu jelaskan perbedaan dari kedua gambar ini? Siapa yang bisa sebutkan perbedaannya, Nak? Iya, apa Naira? Gambar 1 gersang, gambar 2 terlihat subur. Iya, gambar yang pertama ini gersang. Kenapa? Karena kita tidak menemukan pepohonan di dalamnya.
Sedangkan gambar yang kedua, dia terlihat subur, hijau, sejuk, dan nyaman dipandang. Ada lagi perbedaannya, Nak? Saya, Bu. Nah, apa Mikael? Gambar pertama tidak ada hewan, gambar kedua ada hewan. Iya, gambar pertama tidak ada hewan. Gambar kedua, banyak hewan bisa kita jumpai di dalamnya. Apalagi selain itu? Saya, Bu. Gambar 1 tidak terdapat tumbuhan. Gambar 2 terdapat tumbuhan, misalnya pohon dan rumput. Iya, benar. Gambar pertama tidak ada. Bukan saja tidak ada hewan, tapi di gambar pertama ini juga tidak ada tumbuhan. Sedangkan di gambar yang kedua, ada terdapat beberapa hewan, ada juga terdapat tumbuhan, misalnya pohon dan rumput. Udah, ada lagi perbedaannya, Nak, yang bisa kita temukan? Saya, Bu. Ya, Regina. Apa, Nak, Regina? Gambar 1 memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Gambar 2 struktur alam yang berupa rendang. Iya, gambar 1 struktur alamnya dipenuhi dengan tebing dan jurang. Nih, tinggi-tinggi dia. Sedangkan gambar kedua, struktur alamnya merupakan dataran rendah. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Naira? Gambar 1 tidak terdapat interaksi, gambar 2 terdapat interaksi. Iya, benar. Pada gambar 1 ini tidak ada interaksi. Sedangkan di gambar kedua ada interaksi. Mengapa demikian? Karena di gambar kedua ini ada makhluk hidup. Apa makhluk hidup yang terdapat di gambar kedua ini, Nak? Hewan. Ya, hewan dan Tumbuhan. iya, hewan dan tumbuhan. Di gambar kedua ini terdapat makhluk hidup yang saling berinteraksi, hewan dan tumbuhan. Sedangkan di gambar pertama, kita tidak menemukan adanya makhluk hidup. Semua berupa benda tak hidup. Sekarang kita perhatikan lagi. Sebuah lingkungan terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, komponen abiotik atau komponen yang terdiri dari bahan-bahan atau benda-benda tak hidup. Misalnya tanah, air, matahari, udara, dan energi. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi, kalian sudah tahu sekarang, dalam satu lingkungan itu terdiri dari 2 komponen, abiotik, komponen tak hidup, dan komponen biotik, komponen yang hidup, makhluk hidup. Kalau begitu, dari kedua gambar yang kita amati tadi, gambar mana yang merupakan komponen biotik? Gambar 1. Gambar mana yang merupakan komponen biotik? Komponen biotik. Hah? Iya, gambar kedua, komponen makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik atau benda tak hidup adalah gambar 1. Karena di gambar ini kita tidak melihat adanya makhluk hidup. Yang ada hanya sinar matahari, air, tanah, dan udara yang merupakan komponen abiotik. Jadi, dari 2 gambar ini dapat kita simpulkan bahwa gambar 1 merupakan lingkungan abiotik, sedangkan gambar kedua merupakan lingkungan biotik. Selanjutnya, kita perhatikan lagi gambar yang ketiga. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini, Nak? Hewan, tumbuhan, sinar matahari. Iya, ada beberapa jenis hewan, ada tumbuhan, dan ada juga sinar matahari. Adakah komponen abiotik? Komponen yang tak hidup di dalam gambar ini? Ada. Ada apa salah satunya, Nak? Matahari, udara, Matahari, udara, tanah, Air. Sedangkan komponen biotiknya adalah hewan dan tumbuhan. Jadi, benda-benda tak hidup saling berhubungan atau berinteraksi dengan makhluk
hidup dalam suatu lingkungan. Gambar inilah yang kita sebut dengan ekosistem. Iya. Jadi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara benda-benda tak hidup dengan makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Sekarang perhatikan, ada bacaan yang berjudul ekosistem. Ini ada di buku paket kita ya nak ya, di halaman 3. Dalam sebuah ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Inilah dia komponen dari ekosistem. Nah, sebuah ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Apa individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung. Sedangkan tempat makhluk hidup tinggal disebut dengan habitat. Jadi tempat tinggal makhluk hidup namanya habitat. Populasi. Apa pula yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Itulah yang dikatakan dengan populasi. Ada juga yang tadi dikatakan dengan komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Itulah dia komponen dari ekosistem. Ada individu, populasi, dan komunitas. Untuk lebih paham, untuk lebih jelas, sekarang kita lihat dulu yuk videonya.
Itulah dia tadi video tentang komponen ekosistem individu, populasi, dan komunitas. Untuk linknya, kamu bisa lihat di sini ya nak ya. Selanjutnya kita masuk pada latihan. Kerjakan di lembar kerja kita yang pertama. Tugasmu adalah mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada pada bacaan ekosistem. Jadi ekosistem ini terdiri dari 4 paragraf. Carilah tiap-tiap paragraf apa ide pokoknya. Kemudian tuliskan ke lembar kerja kita yang pertama. Setelah selesai kamu kerjakan, kamu foto, lalu kamu kirim hasil kerjamu melalui WA Group untuk Ibu nilai. Sudah paham tugasnya anak-anak? Paham, Bu. Iya, selamat bekerja. Selanjutnya, kita masuk pada teks bacaan yang kedua, jenis makanan hewan. Dalam teks ini bisa kita baca bahwa jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Jadi ada hewan yang makanannya adalah tumbuhan dan ada juga hewan yang makanannya hewan lain. Beberapa hewan katanya memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Contohnya apa? Cicak. Tahu cicak? Tahu, Bu. Iya, Ibu rasa kalau cicak ini di semua rumah kita ada. Cicak itu kamu tahu apa makanannya, Nak? Nyamuk. Iya, nyamuk. Cicak ini adalah makanannya nyamuk. Nyamuk itu merupakan hewan lain. Jadi, salah satu contoh hewan pemakan hewan lain adalah cicak. Sedangkan hewan yang memakan tumbuhan apa? Salah satu contohnya. Tadi seperti gambar yang kita lihat. Iya, seperti gambar yang kita lihat di awal. Sapi. Sapi makanannya apa, Nak? Rumput. Iya, dia makan makanan yang berasal dari tumbuhan. Jadi, perlu kamu ingat bahwa makanan hewan terbagi atas 2 bagian, yaitu tumbuhan dan juga hewan lain. Sekarang, coba kita tonton lagi video berikut ini.
Ya, itulah tadi video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, berdasarkan jenis makanannya, kita dapat ketahui bahwa hewan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan, dan hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut dengan karnivora, dan hewan pemakan segalanya adalah disebut dengan omnivora. Hewan pemakan segala maksudnya dia di situ, Nak. Dia makan tumbuhan, juga dia makan hewan lain. Tadi contohnya apa kita lihat di situ, Nak? Hewan omnivora. Apa? Ayam. Ayam. Beruang. Iya, beruang, bebek, tikus. Pernah lihat ayam? Pernah. Iya, ayam dia suka makan tumbuhan. Apa yang dimakan ayam? Dia suka makan padi atau beras yang berasal dari tumbuhan. Dia juga suka memakan hewan lain. Contohnya apa? Cacing, kecoa. Kalau ada kecoa mati, kasih sama ayam, pasti dimakannya. Jadi hewan ayam adalah salah satu contoh hewan omnivora. Sedangkan sapi tadi hewan herbivora. Karnivora apa, Nak? Hewan pemakan hewan lain. Tadi contohnya adalah cicak, buaya, iya, harimau. Elang. Iya, itulah dia. Contoh dari hewan karnivora, hewan pemakan hewan lain. Selanjutnya, ada tugas kedua untuk kalian kerjakan di lembar kerja kita yang kedua. Tugasmu adalah dari teks bacaan jenis makanan hewan ini, coba kamu buat pertanyaan. Jadi, kamu disuruh membuat pertanyaan berdasarkan jenis makanan hewan ini, berdasarkan teks bacaan ini. Kamu buat 5 pertanyaan yang berhubungan dengan teks jenis makanan hewan. Udah paham, Nak? Paham. Ya. Kerjakan di lembar kerja kita yang kedua. Selanjutnya seperti tadi, kalau sudah selesai, kamu fotokan hasil kerjamu dan kamu kirim untuk diperiksa melalui WA grup supaya Ibu nilai. Itu tugas kita yang kedua. Selanjutnya, teks jenis makanan hewan ini merupakan salah satu contoh teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jadi, teks non-fiksi ini benar adanya, tidak dikarang-karang seperti dongeng. Jadi, dia dibuat, ditulis berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi, contoh salah satu teks non-fiksi adalah ini dia tadi, jenis makanan hewan, bacaan kita yang kedua.
Sebagai contoh salah satu teks non-fiksi. Selanjutnya, ada lagi tugasmu yang ketiga. Tugasmu yang ketiga adalah, ini Ibu suruh kalian kerja berkelompok, berpasangan dengan teman sebangkumu. Apa tugasmu, Nak? Coba amati ekosistem yang ada di sekitar rumahmu. Di sekitar rumahmu ada hewan apa aja, Nak, misalnya yang bisa kamu temui? Ayam, Iya, ayam, sapi, burung, iya. Jadi, dari ekosistem yang ada di sekitar rumahmu, kamu kerja berpasangan dengan teman sebangkumu, coba kelompokkan ekosistem hewan-hewan yang ada di sekitar rumahmu tadi berdasarkan jenis makanannya. Ingat, tadi jenis makanan hewan ada yang berupa tumbuhan, ada yang berupa hewan lain. Dari tumbuhan ada juga hewan yang hanya memakan daunnya saja. Ada juga hewan yang memakan buahnya, misalnya belatung. Itu adalah contoh hewan yang memakan bagian buah tumbuhan. Ulat kalau kita bilangnya. Nggak jarang kita lihat jambu, sering berulat kan, jambu air? Iya. Ya, itulah salah satu jenis makanan yang disukai oleh belatung atau ulat tadi. Nah, jadi kamu amati ayam misalnya. Tadi termasuk apa makanannya? Makanannya bisa dari tumbuhan, bisa rumput-rumput dimakannya, bisa juga biji-bijian berupa padi, bisa juga cacing hewan lain. Jadi kelompokkan, dia termasuk apa makanannya. Kerjakan secara berpasangan. Udah paham anak-anak? Ini kamu buat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini yang kamu kerjakan secara berpasangan dengan teman sebangkumu. Kamu buat di karton yang besar, bukan di lembar kerja kita ya, Nak ya. Di karton berukuran besar. Kamu gunting gambar-gambar hewan dari majalah atau dari koran bekas, kamu cari. Kamu gunting, kamu tempelkan di karton, baru kamu kelompokkan makanannya termasuk apa? Tumbuhan atau hewan lain. Supaya kamu lebih jelas, tugasmu bagaimana bentuknya bisa kamu buka di halaman 6 buku siswa kita. Paham kan? Ini tugas kelompok berpasangan ini kita kumpulkan pada akhir pembelajaran kita di tema 5. Jadi ini nggak dipoto ya, Nak ya, nggak dikirim dari WA Group karena dia karton ukurannya besar, nanti nggak jelas gambarnya. Kita kumpulkan di akhir pembelajaran kita di tema 5. Jadi kerjakan yang rapi, yang indah, supaya indah nanti kita tempelkan di dinding kelas sebagai hiasan dinding kelas kita. Udah paham kan? Paham, Bu. Selanjutnya, Ibu mau beri tugas juga kepada kalian. Tugas yang keempat adalah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa jenis makanan hewan ini, teks jenis makanan hewan ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat sesuai dengan kenyataannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan karangan. Jadi tugasmu adalah buatlah satu teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Jadi kamu buat satu teks non-fiksi seperti ini, jenis makanan hewan ini, yang terdiri dari 3 paragraf. Sama seperti jenis makanan hewan kita lihat bacaan yang kita ada di tampilan kita ini. Terdiri dari 3 paragraf. Jadi kamu juga disuruh membuat sebuah teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf tentang hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Kamu kembangkan sesuai dengan fakta yang kamu lihat di lapangan, hingga akhirnya terdiri dari 3 paragraf, terbentuklah satu karangan teks non-fiksi. Udah paham, Nak?
Paham, Bu. Ya. Kalau sudah selesai kamu buat teks non fiksinya, kamu foto, kamu kirim melalui WA group untuk Ibu nilai. Ya. Ada yang mau bertanya dari pembelajaran kita hari ini? Enggak. Iya, Ibu senang kalian sudah bisa memahaminya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu akan menarik sedikit kesimpulan. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Itulah dia kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Untuk mengerjakannya, kamu bisa buka dari link Google Form yang Ibu bagi di WA grup kita. Ingat nak, kamu hanya memiliki 1 kali kesempatan. Jadi dibaca dengan seksama, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Sudah paham? Paham. Iya, selamat mengerjakan. Ibu tunggu hasilnya. Ya, Ibu sudah mendapat hasilnya. Ternyata kalian mendapatkan hasil yang bagus. Kalian mampu memahami semua pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, Ibu mau berpesan, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu memakai masker jika kamu keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak agar kita terhindar dari corona. Ingat, kita besok akan mempelajari masih tentang teks non-fiksi dan jenis-jenis ekosistem. Dipelajari lagi, dibaca kembali bukunya ya nak ya. Ya, Bu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Naira. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Sampai ketemu lagi besok dan selamat siang. Siang, Bu.